Saya dimasukkan ke penjara. Habis itu saya bilang sama teman saya, ini nggak ada satupun di dunia ini orang yang tahu kita sedang di penjara Bangkok. Seandainya kita mati di sini, nggak ada yang tahu kita sudah hilang. Presidennya nggak mau satu pesawat sama teroris. Akhirnya saya turun. Akhirnya semua media berbalik, yang mengejek saya mengatakan Abdul Somad adalah aset bangsa. Di Maroko saya belajar di Darul Hadis Al-Hasaniyah, didirikan oleh Hasan II pada tahun 1964. Setelah 2 tahun saya menulis tesis judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Setelah selesai saya pulang. Cita-cita saya setelah kuliah mau jadi dosen, mau ngelamar kerja, nanti kalau dapat uang mau membawa ibu ke tanah suci, membahagiakan orang tua. Cita saya nggak banyak, saya cuma mau menyenangkan hati ibu saya. Saya anak pertama, adik saya 1 laki-laki. Masih saya simpan surat-surat lamaran itu di laptop. Semuanya 17 lamaran, 1 pun gak ada yang menerima. Tidak ada orang yang mau menerima saya. Kemudian saya lambat menikah karena gak ada orang yang mau memberi anak gadisnya ke saya, karena saya gak punya kerja. Akhirnya tahun 2008 saya ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil. Di tahun yang sama, saya juga dapat panggilan dari KUPUS, College University Perguruan Agama Sri Begawan, Brunei Darussalam. Pilihannya 2. Rezeki saya tanya, Mak, kenapa rezeki saya begitu? Kalau lagi nggak ada sama sekali. Sekali datang, dua-duanya datang. Kata ibu saya, ini namanya rezeki harimau. Sekali nggak dapat apapun. Sekali dapat, makan manusia, kenyangnya setahun. Terus saya milih yang mana? Kata ibu saya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak di negeri sendiri. Kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tetap di Indonesia, ngajar di kampus. Saya mengajar 11 tahun, dari 2009 sampai keluar 2008, 2009 sampai saya keluar 2019. Lalu kemudian saya tausiah saya direkam, diupload di internet. Ada orang yang sakit hati, akhirnya diusir di beberapa negara, viral. Saya pergi ke Timor Leste. Saya sudah punya program ketemu dengan Sanana Gusmao. Ada 2 yang dibenci Soeharto. Yang pertama Gus Dur, yang kedua Gusmao, kata Gus Dur. Lalu saya masuk. Pas pesawatnya mendarat di ibu kota Timor Leste, pas turun ke bawah mau dicop, kata imigrasi, Bapak nggak boleh masuk ke Timor Leste. Kenapa Pak? Karena kami baru dapat fax dari Jakarta sejam yang lalu, Bapak adalah teroris. Saya bilang, masa saya teroris? Kami juga heran Pak Ustadz, teroris kok gayanya begini. Jadi saya nggak bisa masuk. Saya dikasih nasi kotak dan dikasih air minum. Kata tim yang bawa saya, jangan makan, jangan minum Pak Ustadz. Kita khawatir terjadi sesuatu. Memang terjadi sesuatu. Saya lapar, nggak makan. Setelah menunggu, Ustadz akan dipulangkan dengan penerbangan pesawat. Pesawat yang bawa saya dari Jakarta, pesawat itu juga yang akan bawa saya pulang. Ustadz, pesawatnya sudah siap. Saya naik pesawat.
Ketika saya naik ke atas pesawat, tiba-tiba pramugarinya datang, mohon maaf Bapak tolong turun lagi. Kenapa? Karena di pesawat ini ada presiden. Terus presidennya nggak mau satu pesawat sama teroris. Akhirnya saya turun, nunggu pesawat berikutnya. Kemudian saya diundang ke Belanda. Saya naik pesawat, sampailah kami turun di Swiss. Turun di Swiss, ketemu sama bule-bule. Terus dia bilang, kamu nggak boleh masuk. Saya tanya, why? Dia perlihatkan gambar, kamu pernah diusir dari Amsterdam. Saya bilang, this my first visit. Ini hadhihi ziyaratul ula. Ini kedatangan saya pertama kali. Ternyata mereka sudah merekayasa seolah-olah saya sudah pernah datang ke Amsterdam dan saya diusir. Saya dideportasi naik pesawat dari Swiss ke Bangkok. Di Bangkok saya dimasukkan ke penjara. Habis itu saya bilang sama teman saya, ini nggak ada satupun di dunia ini orang yang tahu kita sedang di penjara Bangkok. Seandainya kita mati di sini, nggak ada yang tahu kita sudah hilang di sini. Akhirnya sore-sore kami disuruh keluar naik pesawat pulang. Setelah itu saya diundang lagi ke Inggris, ke London. Saya naik pesawat sampai di Kuala Lumpur, duduk nunggu pesawat mau berangkat ke UK. UK itu singkatan dari United Kingdom. Ketika akan berangkat, tiba-tiba datang orang pesawat. Nama pesawatnya Royal Brunei Airlines. Kata orang Royal Brunei, kamu nggak boleh terbang. Kenapa? Karena baru saja visamu dicabut. Izin terbangmu ke London nggak boleh. Jadi penerbangan batal. Kalau saya tetap berangkat, kalau kamu berangkat, maka izin pesawat ini dicabut. Pesawat ini nggak boleh masuk lagi ke London. Akhirnya saya nggak bisa keluar. Anak istri saya mau minta jalan-jalan ke Singapura, saya bawa. Sampai di Singapura juga nggak bisa masuk. Ya wis, apa-apa. Allah kalau mau ngasih rezeki, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tanggal 3 Desember 2019, semua media nasional sedang menghina saya. Haters mencaci maki saya. Abdul Somad penjahat, musuh NKRI. Saya hanya diam. Saya tidak pernah mengadu kepada Google, YouTube, Instagram. Saya hanya mengadu kepada Allah. Tanggal 3 Desember saya dianiaya, dihina, dijatuhkan. Apa yang terjadi? Tanggal 24 Desember saya disidangkan S3 disertasi di Universitas Omdurman Islamic University Sudan. Tiba-tiba keluar berita Abdul Somad mempertahankan disertasi S3-nya dengan judul Hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa atharuhu fi nashris sunnah di Indonesia dengan nilai cum laude mumtaz. Akhirnya semua tunggu sebentar. Akhirnya semua media berbalik, yang mengejek saya mengatakan Abdul Somad adalah aset bangsa. Tanggal 24 saya disidangkan, bulan Januari 2020, sebulan sesudah itu saya dipanggil oleh Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, diberikan Abdul Somad diberi gelar profesor dalam bidang dakwah dan hadis dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Viral lagi berita. Kemudian datang lagi Universitas
namanya Universitas Sabah, LMS, University Malaysia Sabah. Ustadz Abdul Somad kami angkat lagi jadi profesor. Habis itu saya diundang lagi namanya Unimel, Universitas Islam Malaka, diangkat lagi. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Dulu saya mau nyari kerja 17 lamaran nggak ada yang nerima. Tapi begitu saya masuk hutan mencari ridho Allah, profesor dan titel itu berdatangan satu persatu. Dulu waktu saya pulang mondok, pulang dari Mesir, nggak ada satupun yang mau ngasih anak gadisnya ke saya. Sekarang coba lihat di komen-komen YouTube itu. Apa kata mereka? Padahal saya sudah tua. Saya sudah tua, kurus, kering, hitam, nggak ganteng. Apa kata mereka komen di Instagram, di YouTube? Jadikan aku yang kedua ya. Beramal karena manusia itu letih, saya sudah mengalaminya. Beramal karena cita-cita itu letih. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka